Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur telah melewati lebih dari 10 dari bulan Sya'ban, tanggal 11 atau 12 hari ini. Maka semakin dekatlah bulan Ramadan menghampiri kita, dan tentu perasaan bahagia harus sudah mulai muncul atau dimunculkan agar kita mau untuk bersiap diri menyambut bulan tersebut, mempersiapkan hal-hal yang penting yang harus kita siapkan menghadapi bulan yang penting tersebut. Sebab setiap orang yang mengadakan persiapan lebih, maka tentu dialah yang lebih siap. Ramadan sebagai satu-satunya bulan dalam siklus 1 tahun, ya, datangnya sekali saja, tetapi akan ada banyak keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Maka tentu berharap kita sampai betul umur kita kepadanya. Karena tidak adanya jaminan umur kita sampai kepada bulan tersebut, maka satu-satunya cara adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga usia kita disampaikan ke bulan tersebut. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Setiap Kamis kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka sebagai langkah kita menyelami pesan-pesan Nabi SAW yang sangat banyak tersebar dalam kitab-kitab hadis, maka yang kita katakan ringan, ya, dan mudah dan ada di sekitar kita adalah kitab Riyadhus Shalihin. Maka sering saya sampaikan, saya anjurkan untuk memilikinya, kitab tersebut. Semoga Allah memuliakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di alam barzahnya, memberikan keindahan, memberikan kenikmatan di alam barzahnya, dan semoga kelak diberjumpakan dengan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis berikutnya nomor 23. Wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim. Dari Abu Nujaid, dengan dhammah pada nun dan fathah pada jim. Dijelaskan seperti ini karena nanti akan ada nama yang mirip, Najid, ya, ini Nujaid. Seperti Hasan, ada juga Husain. Ini nama-nama Arab, ya, yang beda sedikit harokatnya, bunyi beda, tentu yang dimaksud orangnya berbeda. Radhiyallahu anhu, yakni Imran ibn Husain. Yakni nama Abu Najid, nama beliau Imran bin Husain. Ini tadi yang saya sampaikan. Ya, ada Hasan, ada Husain.
Al-Khuzai radhiyallahu anhuma annamra'ata min Juhainah. Ya. Disebutkan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagian dari yang berlaku pada masa itu. Para sahabiyah, disebut sahabat itu kalau laki-laki. Kalau perempuan atau wanita, sahabiyah. Nah, ini penyebutan saja dalam bahasa Arab, maknanya sama. Sahabat yaitu orang yang hidup sezaman dengan Nabi, ya. Sebagian mengatakan melihat Nabi, kemudian beriman kepada Nabi sampai wafatnya tetap dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Baik. Semoga Allah meridhoinya. Datang seorang wanita Juhainah. Ya. Tentu wanita ini termasuk sahabat. Ya. Tetapi nanti tidak disebut wanita ini meriwayatkan hadis. Hanya justru diriwayatkan di dalam hadis. Ya. Ini memang mirip kisah atau cerita, tetapi sebagian cerita-cerita dalam Islam memang ada yang berasal dari hadis atau disampaikan oleh Nabi, baik peristiwanya ada di zaman itu, ya, orangnya ada, atau kisah tentang orang di masa lalu. Ya, seperti kalau yang datang disampaikan oleh Nabi bahwa ada orang yang membunuh 99 orang. Nah, ini cerita orang terdahulu, bukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian wahia hubla minaz zina. Wanita ini hamil dari hasil berzina. Jadi ada seorang telah berzina, kemudian sampai hamil, datang kepada Nabi. Mau apa? Faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Wahai Rasulullah, berikan had, ya, fa'aqim alayya, dan tegakkan atasku. Maksudnya wanita ini meminta hukuman atas perbuatan zinanya. Bahwa dosa-dosa besar kepada Allah, sebagian ada hadnya, ada qisasnya. Yani hukumannya apa? Seperti kalau membunuh, nanti dibalas membunuh. Nah, tetapi ini semua berlaku atas ketentuan ulil amri. Jadi bukan sembarangan orang. Misalnya di kampung kita ada orang bunuh, kemudian ketahuan, kita ambil dia, oleh kita dibunuh, tidak bisa. Ya. Sama, harus ada pembuktian, harus ada pengadilan. Ya, makanya zaman dulu juga ada namanya qadhi. Qadhi itu hakim. Nah, setelah proses pengadilan, tentu ada saksi dan seterusnya, barulah ditegakkan hukuman. Nah, wanita ini datang kepada Nabi minta hukuman. Ya. Kemudian fada'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Ya. Ada kisah lain dalam hadis yang lain yang lebih panjang, tapi ini sepertinya lebih singkat. Kata Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Kemudian Nabi memanggil walinya. Wali dari wanita tadi. Ya. Wali bagi wanita yang pertama siapa? Ayah kandung. Ya, kalau masih ada. Kalau tidak ada, ya laki-laki yang ada pertalian darah dengannya. Kalau ke atas kakek, ya ke sana terus uyut. Ya. Nah, begitu. Kalau ke bawah nanti bisa, ya, anak, kanan kiri dan seterusnya. Baik. Intinya ada yang menanggung jawabi kepada wanita tersebut.
Kemudian faqala ahsin ilaiha. Wanita ini tidak serta-merta dihukum oleh Rasulullah yang melihat keadaannya sedang hamil. Sebab apa? Sebab hukuman bagi pezina adalah dirajam. Dan dirajam itu sampai mati. Ya, jadi tidak ditegakkan hukuman itu karena wanita hamil tentu di dalam kandungannya ada manusia juga, yang manusia itu tidak ikut salah. Ya. Jadi akan salah kalau orang yang sedang hamil dihukum sampai mati, ibunya mati, anaknya juga mati. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, ini bisa disampaikan di depan, di belakang saya sampaikan di depan saja. Untuk dosa zina adalah dosa yang melibatkan aib yang banyak kalau ketahuan. Dan prinsip di dalam Islam, menutup aib itu dikedepankan. Ya. Jadi seperti gak usah bilang-bilang lah yang gituan lah. Ya. Engkau diam, engkau tobat kepada Allah, selesai urusan. Ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Ini nanti terbukti wanita ini sudah pulang sama walinya, sampai melahirkan, sampai menyusui, pun tetap tidak dipanggil oleh Nabi, dibiarkan saja. Jadi seandainya dia terus memutuskan tidak lagi meminta hukuman, Nabi pun dibiarkan. Oleh Nabi pun dibiarkan. Nanti ada kisah yang lain, sampai-sampai ketika ada orang laki-laki mengaku berzina, Nabi, engkau ini gimana? Ya. Sampai dibilang waras, ya, atau tidak waras. Engkau benar, betul-betul sampai orang ini memang betul-betul mau dihukum. Ya. Baru kemudian benar-benar ditegakkan hukuman. Baik. Fa'idha wadu'at fa'tini. Nanti kalau dia sudah melahirkan, kata Nabi, bawa padaku. Ya. Kemudian fa'ala fa'amara biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat cerita dalam hadis ini, setelah bayinya melahirkan, nanti dalam hadis yang lain masih disuruh menunggu menyusui anaknya dan seterusnya. Ya. Kemudian akhir singkatnya, wanita ini memang benar-benar masih kuat tekadnya untuk meminta hukuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walhasil, fashuddat alaiha siyabuha. Kemudian diikatlah pakaiannya. Tsumma amara biha farujimat. Ya. Kemudian diperintahkanlah kepadanya dan dirajamlah wanita ini. Ya, jadi sebelum dilakukan hukuman, pakaian wanita tersebut diikat baik-baik. Ya. Di antara maksudnya adalah agar wanita ini pakaiannya tidak tersingkap sehingga nampak auratnya. Jadi dibaiki keadaannya untuk mendapatkan hukuman tersebut. Farujimat tidak disebutkan setelah rujimat ini apa? Setelah dirajam. Ya. Yang jelas setelah dirajam tentu meninggallah wanita ini. Kemudian apa yang terjadi? Fasalla 'alaiha. Ternyata Nabi SAW setelah wanita ini meninggal, Nabi menyolatkan. Yang ingin diambil pesannya adalah wanita ini berzina. Tentu wanita yang hina dalam pandangan manusia. Tetapi setelah dihukum dan mati, kemudian Nabi menyolatkan. Maksudnya disolatkan oleh Nabi itu hal yang berharga, yang istimewa. Ya. Nah, kita yang mudah-mudahan betul ya, soleh seperti ini, nggak kebagian Bapak Ibu disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti unsur apa yang penting dalam bab ini? Nah, bab ini masih bab taubat. Ya, nanti disebutkan di akhir hadis. Faqala laha Umar. Maka berkata tentang hal itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, yusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasulullah, kok menyolatkan orang ini? Bukankah dia berzina? Atau bukankah dia telah berzina? Ya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad taba taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia sudah bertaubat, ya. Dan seandainya taubatnya itu ditimbang, disetarakan dengan 70 dari taubatnya penduduk Madinah, lawasi'athum, maka itu sudah mencukupi. Ya. Bapak Ibu hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut penduduk Madinah. Penduduk Madinah pada masa itu siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang sembarangan. Ya. Seandainya bertaubat, tentu taubat yang hebat para sahabat itu. Nah, ternyata taubatnya wanita ini lebih kuat, lebih hebat, setara atau sebanding dengan taubatnya 70 orang penduduk Madinah. Jadi taubat yang memang betul-betul nasuha. Ya, ini karena memang peristiwanya tadi sudah diulur-ulur oleh Nabi. Seperti memberi kesempatan, kalaupun tidak datang lagi minta hukuman akan dibiarkan. Tetapi dengan keinginannya kekeh, wanita ini tetap bertaubat dengan cara ingin dibersihkan, ya, dosa-dosanya di dunia. Baik, maka dikatakan wahal wajadta afdola min ajdad binafsiha lillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Maka kemudian dikatakan berikutnya, apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam unsur taubat ada dua hal, ya, yaitu menyesal atas perbuatan, menginginkan atau berkehendak berhenti dari perbuatan, dan ada sesuatu kehilangan, ya, yaitu diantaranya adalah yang harus dikembalikan apabila berdosanya terkait dengan orang lain, ya, maka ini semacam mengembalikan sesuatu kepada Allah. Kalau harus dibayar dengan hukuman berupa jiwa, maka seolah-olah mengembalikan, menyerahkan diri kepada Allah. Maka inilah perkara yang berat. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang bertaubat tapi tidak dikembalikan hasil curiannya. Ya. Makanya sepertinya kok banyak orang korupsi. Ya karena dihukum 5 tahun hartanya masih utuh. Ya. Yang bisa jadi tidak didapat kalau kerja 5 tahun dengan cara halal. Ya. Nah, seperti itu. Dihukumnya enak pula katanya. Ayah nukan terus kasuka miskin. Zauna rawas Pak di situ. Jadi memang itu yang mengakibatkan tidak ada efek jera. Coba kalau hukumannya cara Islam. Namun Pak mencuri teh? Potong tangan, ya selesai mereka, ya. Baik, maka demikian dengan kita, hati-hati dalam perkara taubat. Meskipun dikatakan kalaulah tidak melakukan hal seperti itu, dia hanya bertaubat saja, tidak dihukum. Seperti pada banyak kasus di negara kita, ya. Kalaupun di negara kita ada ini hari-hari sekarang, kayaknya banyak orang berbuat zina dan hamil, ya. Laporan kayak tadi nggak akan ada yang menghukum, ya. Karena hukumannya tidak ada. Hukum di negara ini tidak berlaku seperti itu. Maka kalaulah demikian, sebetulnya tetap diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosanya itu karena tidak dihukum, fungsinya apa? Nanti menjadi batu timbangan buruk di akhirat yang akan bermain dengan timbangan kebaikan. Nah, jadi nanti bisa jadi menjadi pemberat bagi dosanya. Ya. Maka perlu orang yang, mohon maaf, berdosa kemudian bertaubat, tidak melalui proses hukuman atau mengembalikan, dia perlu amal yang lebih banyak sebab nanti dia butuh timbangan kebaikan lebih berat di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 24. Ya. Jadi kalau baca hadis seperti ini ya tidak terpola. Tapi ada kesinambungan antara satu dan yang lain. Berbeda kalau membaca kitab-kitab yang disusun secara khusus oleh para ulama. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dan dari Ibnu Abbas, nama beliau Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, putranya Abbas, Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti ada juga Abdullah bin Umar, ya, putranya Umar bin Khattab, yang biasa disebut Ibnu Umar. Ini nama-nama perawi seperti ini setidaknya kita kenali sedikit demi sedikit. Jadi belajar apapun di dalam Islam, Bapak sekalian, itu sifatnya nyicil. Ya. Ilmu hadis ini ada ilmu begini, ilmu menyampaikan isi hadis. Ya. Ada ilmu terkait periwayatan. Ya. Nanti ilmunya umumnya disebut mustalahul hadis. Bagaimana seseorang menelaah periwayatan yang akhirnya mengetahui hadis itu sahih atau dhaif atau malah palsu. Ya, itu perlu waktu. Definisi hadis itu apa? Ya, rawi itu apa? Sanad itu apa? Nah, kemudian nanti nama-nama perawi. Ya, kenapa orang ini kalau meriwayatkan hadisnya tidak diterima dan seterusnya. Nah, ini perlu nyicil, minimal ya kita tahu, oh ada nama Ibnu Abbas, ternyata namanya Abdullah, sedikit demi sedikit nanti satu saat menyatu dalam pengetahuan yang lebih lengkap yang kalau kita menginginkannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan minadz zahab." Ya. Sekiranya, jikalau, seandainya Ibnu Adam yakni anak Adam, maksudnya manusia, tentu termasuk kita. Jadi ternyata orang teh turunan Nabi, Pak. Ya, orang teh keturunan Nabi Adam. Ya. Baik, dan keturunan di dalam Islam tidak otomatis menjadikan manusia lebih mulia dari manusia yang lain. Ya. Maka jangankan keturunan Nabi yang jauh melah-meluh. Sekarang ini kan banyak ya orang suka dipanggil keturunan Nabi, padahal duka leres duka henteu. Jeung tos tebih teuing. Dan kadang-kadang susah ditelusuri asal usulnya. Merasa langsung mulia di sisi manusia yang lain. Anehnya orang di luar itu mau saja ya, menghormatinya, taklid kepadanya tanpa banyak bertanya, tanpa banyak memperhatikan apakah orang yang mengatasnamakan keturunan Nabi ini amal-amalnya sesuai atau tidak dengan contoh nabinya, leluhurnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya kita anak Adam, keturunan Adam di sisi Allah sama. Yang mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Tidak Indonesia, tidak Arab, tidak Cina, ya, tidak Afrika. Ya, siapa lebih takwa, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seandainya anak Adam punya satu lembah emas. Kita bayangkan. Di bumi orang aya emas. Yang suaminya orang Jawa aya emas ageng 50 kilo. Kita tidak terbayang Bapak Ibu punya emas sekilo we. Sepertinya tidak akan. Mudah-mudahan aya nu gaduh emas sekilo we. Nah, seandainya anak Adam ini bukan sekilo 2 kilo tapi satu lembah. Ya. Lembah itu ya kaki bukit ya. Jadi luas. Sudah punya satu emas. Maka kata Nabi, ahabba an yakuna lahu wadiyani.
Maka anak Adam ini suka, seneng, pengen dia memiliki satu lembah yang lainnya. Ya. Ini menandakan sifat manusia tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Kurang yang kurang, weh. Maka silakan mencoba atau jangan mencoba. Kejar dunia sekuat tenaga. Lari sekencang-kencangnya. Ya. Kalau dalam surah Al-Adiyat kemarin, jadi seperti kuda. Ya. Itu kalau sudah ada di tangan tetap kita tidak akan berhenti berlari. Ya. Sampai lelah, kelelahan. Ya. Baik. Walam yamla'a fahu illat turab. Dan tidak akan menjadikan, mohon maaf, mulutnya cukup. Ya. Disebut mulut karena umumnya harta benda yang kita kumpulkan itu untuk dimakan, untuk dinikmati. Ya. Maka maksudnya tidak akan merasa cukup manusia mengejar kenikmatan yang di sini dilambangkan dengan emas, ya, kecuali mulutnya penuh dengan tanah, maksudnya mati. Ya. Kalau sudah mati baru end. Ya. Tidak ada lagi keinginan-keinginan. Baik, ini hanya menunjukkan. Sampai di sini Nabi menunjukkan satu sisi kelemahan manusia. Ya. Tidak menghukumi buruk juga, tidak. Memang manusia mah begitu. Ya. Dan diperbolehkan kita mengejar dunia. Hanya ingat, ya, wa yatubullahi ala man taba. Ya. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau sudah tahu nih, kan kita jadi tahu nih kecepatan saya ini berapa nih dalam mengejar dunia. Nah, kemudian kalau sudah mulai melenceng kanan, melenceng kiri, nyerempet-nyerempet yang haram, bertaubat. Taubatnya diterima. Habis itu jalan lagi. Ya, kesandung lagi. Manusia masih hidup akan senantiasa seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan dalam bab yang sebelumnya. Manusia itu akan selalu berbuat salah. Cenderung ingin berbuat salah. Maka taubat inilah fasilitas untuk mengimbangi keburukan dengan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Jadi perbanyak bertaubat. Sampai-sampai di dalam surah An-Nasr, ya, tatkala umat Islam menang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi manusia pada saat itu bersama Nabi SAW masuk kembali ke kota Mekah. Ya. Kemenangan diraih. Ya. Dan disepakati. Diberikan kemenangan oleh termasuk musuh-musuh berat Nabi SAW. Sehingga kejadian pada hari itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat, menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ya, ini kesuksesan. Tapi apa perintah Allah? Fasabbih, maka bertasbihlah. Li rabbika, kepada Tuhan. Ya, fasabbih bihamdi, dengan memuji Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika, dan dengan memuji. Kemudian wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya. Jadi setelah mendapatkan kemenangan, istighfar. Ya. Atau ya tadi, ya ternyata kita memang qadarullah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, Pak, Ibu. Halal, betul-betul halal. Ada ya yang begitu. Ya. Dia memang baguslah, usahanya bagus, halal semuanya. Kaya raya, tetap anjurannya banyak istighfar. Supaya apa? Supaya kekayaannya tidak menyeret kepada perbuatan-perbuatan buruk yang akan menistakannya.
Baik itu di antara hadis yang tadi faidahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Saya tidak mengungkapkan yang saya ucapkan dari mana-mana ulama yang mana, ya. Saya termasuk yang lemah ingatan, yang saya baca seperti ini saya sampaikan dalam bentuk bebas dalam bahasa saya. Ya. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari Abu Hurairah. Ya. Ini juga bukan nama. Ya. Nama beliau bukan Abu Hurairah. Siapa namanya? Abdurrahman. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Baik. Begitu nama beliau menyampaikan, dan beliau adalah orang bisa dikatakan yang sangat miskin, ya, yang selalu ngintil Nabi SAW kemanapun beliau pergi, sampai-sampai dia akan makan kalau Nabi makan, kalau Nabi tidak makan dia tidak makan. Hanya mengandalkan betul pemberian dari Nabi, sedangkan Nabi juga berkekurangan, seringkali puasa. Dan pernah kejadian pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di tengah-tengah Masjid Nabawi menggelepar. Ya, menggelepar-gelepar, disangka kesurupan sampai diinjak lehernya oleh sahabat yang lain. Ternyata naon? Kelaparan. Ya. Dan ternyata di balik kemiskinan dan kelaparan tidak menghalangi beliau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Ya, Azza wa Jalla. Ya. Pagi ini kalau kita ngecek itu nama Abu Hurairah, mungkin banyak sekali yang sebut. Maksudnya setiap yang mengadakan pengajian lalu membaca hadis itu akan keluar nama Abu Hurairah. Kenapa? Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Bahkan paling banyak. Nah, ini kalau kita sambung dengan ilmu tadi ya, ilmu mustalahul hadis. Jadi hadis itu sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Orang-orang di sekitar beliau. Ada para sahabat termasuk istri Nabi. Jadi para sahabat duduk dekat Nabi, dengar Nabi mengucapkan apa. Diingat baik-baik atau selalu ingat baik-baik. Para sahabat diutamakan, dia disebut kulhum udul, semuanya jujur, tidak ada yang tukang dusta. Para sahabat. Ya. Nanti dari sahabat diceritakan kepada orang lain, nanti diceritakan ke generasi berikutnya, terus sampai tertulis. Ya. Nanti kalau ada hadis riwayat Bukhari misalkan, itu oleh Imam Bukhari dicatat. Nah maka nanti orang yang meriwayatkan berikutnya tidak boleh. Ya, riwayat saya menyebutkan riwayat Bukhari. Nah nanti Imam Bukhari lah yang mendatangkan, saya terima dari fulan, terima dari fulan, terima dari fulan, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah orang yang tidak teliti. Kadang-kadang ada orang baca hadis percaya saja. Maka setiap kita akan membawakan hadis, membacakan hadis, terkhusus dalam pelajaran, sebutkan sahabat siapa yang ada di atas, yang mendengar atau melihat atau terkait langsung dengan perbuatan tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau Abu Hurairah. Taib, apa kata beliau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadhak itu tertawa, ya, tertawa atau tersenyum. Terus bagaimana ini? Kok Allah disebut tertawa? Allah, bukankah Allah itu berbeda dengan makhluknya? Kenapa disamakan? Ya. Maka kita harus adil menilai perkara ini. Ya. Mudah saja memahami perkara seperti ini. Ya. Setiap kalimat itu difahami
dikaitkan dengan kalimat berikutnya. Seperti itulah maknanya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, betul? Manusia juga melihat. Beda apa tidak? Beda. Ya, maka untuk Allah biasanya disebut Maha melihat. Kalimatnya melihat saja sama. Sami'un alim. Ya, Sami'un basir. Ya, Maha mendengar dan Maha melihat. Kalimat dalam bahasa Arab nggak pakai maha, itu mah mendengar, melihat. Karena dikaitkan dengan diri Allah, kita katakan maha mendengar, maha melihat. Jadi sifat itu dikaitkan dengan kalimat berikutnya. Ya, nanti jangan bingung. Kalau tangan Allah, loh Allah kok punya tangan? Ya tangan Allah ya seperti Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah pasti beda dengan tangan makhluk. Ya. Seperti halnya kita mengatakan daun pisang. Daun pisang, paham? Paham ya? Daun pintu, sama-sama daun, tapi zatnya beda, bentuknya beda, besar kecilnya beda. Ini kalau disebutkan tentang Allah, sudah saja pahami maknanya sesuai kalimat itu, tidak perlu ditakwil, sandarkan kepada keagungan, kekuasaan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibayangkan kalau terkait sifat-sifat seperti ini. Nggak boleh. Kumahanya eta serina Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Ya, para ulama sudah membuat kaidah dalam memahami asma was sifat. Di antaranya tidak boleh disepertikan, tidak boleh dipakumaha-kumahakeun, tidak boleh dibayangkan. Ya. Allah Maha besar. Tapi anak kecil kan gitu ya. Besar mana Allah dengan rumah saya? Kita mah anak kecil, tapi bahasa anak kecil. Kita tidak perlu begitu. Ya, baik. Di sini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yaqtulu ahaduhuma. Ya. Keduanya saling bunuh. Ya. Al-akhar yadkhulanil jannah, keduanya masuk surga. Sebentar, takut ada yang salah penerjemahannya. Oh ya, yang salah satu membunuh ya, di antara keduanya atau saling bunuh ya. Dan keduanya masuk surga. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan hadis yang pernah kita sampaikan bahwa ketika dua orang muslim saling bunuh, berkelahi, mati keduanya, dua-duanya masuk neraka. Ya, sampai ditanyakan, loh, kalau yang dibunuh mah bisa jadi masuk neraka. Ini yang bunuh kenapa masuk? Nah, kalau yang membunuh masuk neraka. Dan ini yang dibunuh kok juga masuk neraka? Maksudnya bagaimana? Iya, karena dua-duanya pengen bunuh-bunuhan. Ya. Sebab kalah jadi mati duluan gitulah ya. Jadi tetap yang mati itu kalau dia punya kesempatan dia akan bunuh duluan. Ini perbedaannya dengan hadis ini. Sedangkan hadis ini dua orang bertarung, dua-duanya masuk surga. Baik, saya lanjutkan. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Ya. Yang pertama, orang ini yuqatil, dia membunuh ya, atau berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Ya. Maksudnya dia berkelahi, dia bertarung itu dalam kondisi perang. Jadi memang wajib ya, bukan tidak boleh. Kalau yang diceritakan di awal tadi, orang berkelahi, dia bukan kondisi perang. Jadi pasya lah gitu ya, kata kita mah ya. Berkelahi, bentrok dan seterusnya. Ini tidak, ini di jalan Allah kemudian terbunuh. Ya betul, sesuai dengan aturan, sesuai dengan garisnya bahwa orang berperang di jalan Allah maka dia termasuk syahid, ya, berperang di jalan Allah dan matinya mati syahid. Ya, baik. Kemudian sebentar,
kalimatnya harus dipahami lagi. Yuqatilu hadza fi sabilillahi falyuqtal. Mohon maaf. Orang ini berperang di jalan Allah, ya. Berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Ya. Kemudian yang membunuhnya, musuhnya, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Jadi yang membunuh orang tadi, yang tadi sudah jelas masuk surga, yang membunuhnya kemudian bertaubat. Ini kenapa hadis ini dalam bab taubat, ya. Jadi setelah bertaubat kemudian masuk Islam, ya. Kemudian masuk Islam dan pergilah perang juga orang ini, ya. Fayustashhad. Maka orang ini setelah memohon ampun kepada Allah, bertaubat, masuk Islam, lalu perang, lalu mati. Nah, berarti nyusul yang dulu jadi korbannya, nyusul yang dulu pernah jadi musuhnya. Makanya dikatakan kedua orang yang pernah berperang ini, berkelahi ini, dua-duanya masuk surga. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Jadi dalam perkara ini, faedah yang kita ambil, memutuskan satu perkara itu tidak boleh hari tahun, ya. Jadi nanti ada proses tunggunya. Jadi jangan kita katakan apabila ada orang yang berbuat jahat, wah keterlaluan sih dia, jahat begini, seolah-olah dia tidak akan bertaubat, ya, sehingga kemudian dibenci dan seterusnya sampai keterlaluan, ya. Pahami bahwa satu saat dia pun bisa bertaubat. Maka kalaupun harus membenci, bencilah perbuatannya. Dan jangan merembet. Misalkan, ya, kita punya saudara nih, ya. Saudara itu punya anak. Anaknya jahatlah. Jangan kemudian anaknya buat jahat, kita benci pula orang tuanya, benci pula ibunya. Ya, tidak, anaknya saja dan perbuatannya. Itu pun sambil diperbaiki bersama-sama agar satu saat si anak ini bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, akhir kehidupan seseorang tidak ada yang tahu, ya. Kalaulah dia awalnya pembunuh, maka banyak diceritakan dalam hadis akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir daripada hadis-hadis yang ada di bab taubat, ya. Hadis terakhir nomor 25 atau dalam kitab yang lain nomor 24. Kadang-kadang ada 1, 2, 3 hadis perbedaan dalam beberapa cetakan, ya. Baik, poin berikutnya nanti di pekan yang akan datang kita masuki bab berikutnya, itu bab sabar. Baik, saya simpulkan, semua manusia ditakdirkan untuk berbuat dosa, ya, yang dosanya ada yang besar, ada yang kecil. Maka sepanjang hayat di kandung badan, dianjurkan kita untuk senantiasa beristighfar. Ada sedikit perbedaan antara beristighfar dan bertaubat. Bertaubat adalah merasa bersalah, betul-betul merasa bersalah, menyesal, dan melakukan permintaan ampun secara khusus tentang dosa itu kepada Allah. Sehingga bisa jadi akan kena hukuman dunia, ya. Seperti sebelumnya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut berperang sampai dihajar, sampai diboikot 50 hari, seperti di penjara. Ini tadi wanita yang berzina dirajam. Nah, itu taubat seperti itu konsekuensinya. Adapun istighfar ini sudah menjadi ibadah umum terkait punya dosa yang kerasa atau memang tidak merasa punya dosa atau memang bersih dari dosa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beristighfar kepada Allah. Kadang-kadang dilakukan justru setelah ibadah, ya, bukan setelah dosa.
Contohnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astaghfirullah. Ya, yang dicontohkan Nabi nih ya, yang saya tahu dalam hadis itu, setelah salam beliau istighfar, bukan baca Al-Fatihah. Ya, masa nggak boleh baca Fatihah? Iya, tapi Nabi SAW setelah salam itu istighfar. Ya, bukan larangan baca Fatihah, tapi mencocokkan dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi istighfar. Ya. Dan nanti banyak ibadah-ibadah yang ujungnya ditutup dengan istighfar. Jadi ada perbedaan taubat dan istighfar. Meskipun salah satu ungkapan taubat kalimatnya adalah astaghfirullah. Tetapi taubat tidak wajib menggunakan astaghfirullah. Yang lebih wajib adalah berhenti dari perbuatan tersebut. Kalaupun istighfar terus-terusan, mohon maaf ya. Laki-laki ada yang masih kena merokok, Pak? Ya. Saya mengambil perkataan atau pendapat ulama yang mengatakan rokok itu haram. Ya, haram, Pak ya. Pendapat saya. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri-sendiri ya. Harus betul, Pak. Nah, itu nggak bisa. Astagfirullahaladzim, lepus gitu. Nggak jadi. Jadi perbuatannya nggak berhenti, istighfar jalan. Nggak bisa. Ya. Orang mau maling gitu ya, deg-degan kan ya. Astagfirullah. Sambil ngincer, nggak bisa. Jadi kadang-kadang istighfarnya tidak, tetapi kalau perbuatannya berhenti, itulah taubat. Dan keduanya memang seiring sejalan antara bertaubat dan beristighfar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dengan tidak melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan dosa kemudian secepatnya beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.